Ya, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, yang Ustadz doakan mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Ananda sekalian di forum ini. Kita awali pagi ini dengan doa bersama. Abadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Mbak, alhamdulillah pagi ini kita sudah mengawali dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk kegiatan hari ini. Ini mohon maaf Ustadz terlambat. Ini Ustadz masih mendengarkan koordinasi dengan kurikulum ya, mohon maaf. Tapi Ustadz ini membuka kalian, insya Allah bisa lah. Ustadz sampaikan, mohon maaf ya. Untuk hari ini Ustadz melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Silakan nanti ditanyakan kalau ada yang ditanyakan dari kita bahas kemarin ya. Mohon maaf kemarin kalian tak berikan video pembahasan di kelas lain ya. Oke, bisa sharekan materi. Oke, bentar. Oke, sudah muncul di layar kalian ya. Kalau ada yang tidak jelas, kalian nanti bisakan tanyakan ke Ustadz ya, atau konfirmasi suara tidak jelas Ustadz atau apa. Oke, ini secara materi ya, pengertian bilangan pangkat positif ya, bulat positif. Itu A pangkatan N, itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor gitu ya. Kenapa N faktor? Ya, sebanyak N faktor ini, N-nya ini menunjukkan angka tertentu Mbak, merupakan perpangkatnya. Misalkan Ustadz punya misalkan 2 pangkatkan 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan berarti apa? 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Nah, sebanyak N faktor ini apa? Ini pangkat 3, Mbak. Nah, pangkat 3 ini sebanyak 3 kali. Ya, 2-nya adalah 3 kali. Kalau 2 pangkat 4 berarti ini 2-nya kali 4. Ya. Terus nanti selanjutnya, kemarin yang mungkin di video Ustadz ini disebut sebagai basis ya. Nah, ini basis angka pokok. Nah, ini basis atau angka pokok. Nah, ada ya buku yang menyebutnya basis, ada ya pokok ya, angka pokok atau bilangan pokok. Oke. Oke, ini namanya basis ya atau bilangan pokok. Bisa coba pakai headset lagi coba Pak. Ini suara di rumah nanti masuk semua. Halo? Suara Ustadz terdengar Mbak? Jelas enggak ya? Coba ada yang bersuara coba. Jelas ya, oke, alhamdulillah.
Jadi satu ulangi, nanti angka 2 ini disebut dengan basis. Ini basisnya berapa? Basisnya 2. 3 ini disebut dengan pangkatnya. Ya. Sebanyak n faktor, ini menunjukkan pangkatnya berapa kali. Nah ini kalau nanti dihitung, itu adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Ini 2 pangkat 3 nilainya 8. Ya, ini satu ulangi saja. Nah, nanti yang akan kita pelajari ini, Ustaz mengulang saja. Seharusnya kalian kemarin kalau menyaksikan video yang kemarin insya Allah sudah paham ya. Ini 9 pangkat 3 artinya 9 kali 9 min 15 pangkat 4 berarti min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15 gitu ya. Itu yang kemarin di Ustaz sampaikan itu. Nah, nanti sifat-sifatnya, nah ini harus paham di sini Mbak. Sifat pertama adalah sifat perkalian ya. P pangkat M kalikan P pangkat N itu artinya jadinya P pangkat M plus N. Nah, ini harus sama di sini. Ya, mohon maaf ini basisnya harus sama, Mbak. Ya, kalau ini P, ini harus P. Kalau ini P, ini R, enggak bisa. Ya, harus sama basisnya. Contohnya di sini. Ya. 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, ini basisnya udah sama, Mbak. Basisnya 3. Nah, karena ini perkalian, maka sifat pangkatnya jadi jumlah. Ini jadi jumlah. Ya, 3 pangkat 9. Nah, terus 2 kali 3 kalikan 2 pangkat 5, ini basisnya 2, maka pangkatnya jadi jumlah. 3 ditambah min 5. Ini 3 min 5 sama dengan min 2. Ini. Gitu ya. Itu kalau sifat perkalian. Ya, sifat perkalian jadinya pangkatnya di jumlah. Oke, satu ulangi lagi. Yang selanjutnya. Kalau pembagian basisnya sama, maka pangkatnya ini dikurangi, Mbak. Ya. Jadi penulisan contohnya ini 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu sama dengan artinya 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Nah, ini basisnya udah sama. Kalau basisnya sama, berarti tinggal pangkatnya dikurangi saja. Ini dikurangi saja. Gitu ya. Jadi 4 kurangi 2, 5. 5 pangkat 2. Gitu ya. Kalau misalkan kok bisa seperti Ustadz? Oh, tadi urung ini ya, belum ini kan. Ini kan sebenarnya kalau misalkan ini berarti apa ini? Dari sini ya. 5 pangkat 4 itu kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu ya. Terus dibagi 5 pangkat 2. 5 kali 5. Oke, terus ini kita garis. Terus ini coret 2, coret 2. Nah, gitu dah. Ini hasilnya kan jadinya tinggal berapa? 5 kali 5. Nah, sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2. Gitu ya. 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 didapat dari mana tadi ini? 4 kurangi 2. Nah, kalau misalkan mau berdasarkan oret-oret aja ini, kita coret-coret atas coret 2, bawah coret 2. Jadi tertinggal 5 kali 5 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau pembagian basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Oke. Terus pengurangan. Terus kalau sifat pemangkatan, Mbak, ini bilangan pangkat dipangkatkan. Ya, contoh P pangkat M dipangkatkan N jadinya P pangkat M kalikan N. Nah, ini 6 pangkat ini 6 ya. 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya, ini sebenarnya kan 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi pangkatnya berupa perkalian, Mbak. Ini ya. Ini juga sama. 3 pangkat min 2 ya, 3 pangkat min 2 dikalikan dipangkatkan 2. Jadi pangkatnya min 2 kalikan 2, 3 pangkat min 4. Ini ya. Ini untuk sifat bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Oke. Terus ini sifat bilangan dipangkatkan ya. Perkalian dipangkatkan, maka berlaku 3 kalikan 4 itu sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 itu sama artinya 3 kuadrat dikalikan 4 kuadrat. Nah, ini sama. Dan ini berlaku dua arah ya, Mbak. Ini berlaku dua arah maksudnya gimana? Berlaku dua arah ya. 3 pangkat 2 kalikan 4 pangkat 2 itu sama artinya 3 kali 4 pangkat 2. Atau 3 kali 4 pangkat 2 itu sama artinya 3 kuadrat kalikan 4 kuadrat. Ini dua arah
berlaku. Bawah juga sama. Ini kalau bilangan perkalian dipangkatkan, maka mendapatkan perlakuan yang sama. 3-nya dipangkatkan 2, 4-nya dipangkatkan 2. Oke. Lanjut. Pembagian dipangkatkan. Ini sama juga. Jadinya P pangkat P per Q pangkatkan M, jadinya P pangkat M per Q pangkatkan M. Nah, jadinya ini. 9 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadinya ini. Oh. Terus selanjutnya bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, bulat negatif ini 2 pangkatkan min N, ya, bulat negatif. Jadinya adalah kalau jadikan pangkat positif, intinya 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkatkan min 2. Ini pangkatnya pangkat negatif, Mbak. Kalau jadikan pangkat positif jadinya gimana? Ini 1 per 2 pangkat 2. Nah, jadinya cuma ini toh. Jadi 1/4 ya. Sama dengan berapa? Ini jadi 1/4. Nah, ini. Terus misalkan Ustadz punya misalkan ya 3 kalikan 2 pangkat min 5. Nah, ini diminta untuk jadikan pangkat positif. Berarti ya sama dengan ya 3. Nah, taruh bawah 2 pangkat min 5-nya. Sini apa? 2 pangkat 5. Nah, ini jadi di bawah. Berapa? Ini 3 per 2 pangkat 5 adalah berapa? 32 ya. Jadi 3 per 3. Jadi hasil dari 3 kalikan 2 pangkat 5 hasilnya adalah 3 per 32. Nah, terus gimana kalau misalkan posisinya di bawah gini, misalkan 2 per 3 kuadrat min 2. 3 per 2 per 3 pangkat min 2. Hasilnya berapa? Atau nilainya berapa? Ini tinggal 2 kalikan. Ini posisinya 3 pangkat min 2 kan jadi penyebut, Mbak. Penyebut di bawah, maka untuk jadikan pangkat positif, ini cuma tinggal taruh atas saja. Ini 3 pangkat 2. Sama dengan berapa ini? Itu adalah 2 kalikan 9. Ya, 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi 3 pangkat min 2 kan kalau jadikan positif ini kan 1/4 ya harusnya. 1/4 3 pangkat 2, jadinya ini perkalian. Taruh bawah. Ini ya. Oke. Kalau yang kemarin di video yang Ustadz sampaikan pun juga ada ya. Ustadz ngulangi saja. Ini contohnya ini 3 pangkat min 2 jadinya 1/9. Nah, sekarang bilangan pangkat 0. Oke. Jadi yang perlu diingat di sini adalah, Mbak, berapapun bilangan dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Ya, bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu nilai 1. 1000 pangkat 0 1, A pangkat 0 1, B pangkat 0 1. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 0 nilainya 1. Kok bisa Ustadz? Caranya dari mana? Ya, Ustadz tunjukkan ya. Salah satu kasus. Ustadz punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. 4 per 4. 4 per 4 adalah nilainya 1. Ya, 4 per 4 nilainya adalah 1. Terus yang pertama, ini apa istilahnya pembagian biasa. Sekarang kalau menggunakan sifat pangkat, Mbak, pembagian. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau sesuai dengan sifat perpangkatan, pembagian itu jadinya pangkatnya dikurangi. Ini adalah 2 pangkat 2 min 2. Jadi sama dengan apa? 2 pangkat 0. Nah, sekarang perhatikan ini. Ya, ini 4 per 4 nilainya 1. Ini 2 pangkat ini ya sama ya. Maksudnya dari awal kan sama ini, Mbak. 2 per 2 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat per 2, pangkat 2, yang bawah juga sama. Hasilnya yang satunya adalah 1, yang satunya adalah 2 pangkat 0. Karena sifat bilangan pangkat pembagian. Maka berlaku bahwasanya 2 pangkat 0 jadinya nilainya adalah sama dengan 1. Itu prosesnya dari sini. Ini bukan 0 per 0 ya, karena dari awal itu 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Jadi berapapun bilangan nanti, itu nilainya pasti 1. Oke, bisa hapus. Nah, sekarang bilangan pecahan.
A per B pangkatkan N itu artinya adalah A per B kalikan A per B kalikan A per B sebanyak N faktor. Nah, ini sama artinya bisa dijadikan A pangkat N per B pangkatkan N. Gitu ya. Yang negatif juga sama. A per B pangkatkan min N. Nah, ini kan langsung dibalik, Mbak. Karena tadi pangkat negatif itu kan bisa dibalik. Nah, ini A per B jadinya B per A. Karena ini pangkatnya negatif. Jadinya ada P per A kalikan B per A kalikan B per A sampai B pangkatkan N per A pangkatkan N. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus ini A per B pangkat 0, 1. Ini syarat-syaratnya tidak boleh 0 karena syarat di bilangan pangkat bilangan basisnya itu tidak boleh 0 ya, bilangan basis tidak boleh 0. Nah, n-nya juga lebih dari 0 ya, khusus di sini. Kalau n-nya 0 nanti ketemunya 1 ini. Ya, ini adalah bilangan pecahan berpangkat ya. Artinya kalau di dalam kurung misalkan Ustadz punya ini ya 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini jadinya adalah nih 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nih. Ya, artinya atas dapat perlakuan, bawah juga dapat perlakuan. Nah, ini kalau misalkan dihitung ya tinggal 2 kuadrat 4 per 9. Gitu ya. Nah, ini. Oke, gampang lah insya Allah ya. Nanti variasi soalnya Ustadz berikan. Contohnya ini loh, 2 per 5 pangkat 4. Ya, ini 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. 1 per 10 pangkat min 3. Nah, ini sebanyak 3 kali. Nah, ini dibalik 1 per 10 jadi 10 per 1. Jadinya 1000. Tuh. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, sekarang bilangan pangkat pecahan, Mbak. Nah, ini yang nanti sering banyak kita bahas ataupun Ustadz contohkan ya. Bahwa akar dari A pangkat N itu artinya adalah A pangkatkan N per 2. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2-nya, Mbak. Ya, ini jadinya A pangkat N per 2. Nah, kalau Ustadz punya gini, Dok, misalkan. Ini ya. Akar dari A. Itu A pangkat berapa? A pangkat berapa, Mbak, kira-kira? Akar A itu A pangkat? Halo? Setengah ya. Di sini ada angka 1, di sini angka 2. Ini setengah, Mbak. Ya, ini setengah. A pangkat setengah. Nah, ini kalau A pangkat akar M dari A pangkat N. Itu kalau jadikan pangkat, ini adalah A pangkat N per M. Jadi yang pertama dituliskan adalah di sini, Mbak. Yang dengan pangkat A-nya. Gitu ya. Atau ini misalkan sebelum selesai. Maaf. Ini akar 2. Nah, ini kalau menjadi kebilangan pangkat, ini adalah A pangkat setengah. Gitu ya. A pangkat setengah. Kalau Ustadz punya misalkan di sini 4, sini ada angka 3, ya, biasanya kalau 3 lebih dari 2 biasanya ditulis, Mbak. Ini akar 3 dari 4, kalau jadikan bilangan pangkat, ini adalah 4 pangkat berapa? Seper 3. Ini ya, seper 3. Kalau contoh yang ini, misalkan Ustadz punya, misalkan, ini ya, akar 3 dari 5 kuadrat. Nah, ini dibaca akar 3 dari 5 kuadrat. Ini sama dengan apa? 5 pangkat apa? 2 per 3. Nah, 5 pangkat 2 per 3. Gitu ya. Halnya sama kalau misalkan ini berlaku kebalikannya, Mbak. Ustadz punya misalkan 5 pangkat, misalkan ya, 5 pangkat berapa ya? 3 per 5. Ini kalau jadikan bilangan akar, ya, ini adalah jadinya apa? Akar. Di sini tulisnya adalah 5-nya. Di sini ditulis 5 pangkat 3-nya. Ya, ini akar 3 dari 5 pangkat 3. Gitu ya. Ini berlaku ke dua arah. Gitu ya. Kalau akar 5 dari 5 pangkat 3 jadikan bilangan pangkat, hasilnya ini. Kalau bilangan pangkat jadikan akar, hasilnya juga akar 5 dari 5 pangkat 3. Ya, berlaku dua arah. Gitu ya. Ini bilangan bulat berpangkat. Oke.
Contohnya ini ya. 16 pangkat setengah itu sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4 ya. Terus 8 pangkat 2/3 hasilnya 4. Nah, ini akar 3 dari 8 kuadrat. Nah, ini kalau seperti ini Ustadz contohkan mudahnya gini, Mbak. Ya. Mungkin ini bingung ya. Kalau Ustadz ini tak gantikan. Jadi kita ngerubah angka 8-nya, Mbak. Angka 8 itu berapa? Berapa pangkat berapa? Angka 8 adalah 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 ini dipangkatkan 2/3. Ini. Akhirnya kan ketemu sifat bilangan pangkat, Mbak. Bilangan pangkat dipangkatkan. Pangkatnya diapakan? Dikali, ya, dikali. Nah, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, kan pangkatnya jadi perkalian. Jadi sama dengan apa? 3 kali 2/3. Nah, ini ya, 2/3. Nih. Sama dengan berarti apa? 2 pangkat 2. Ini ya, 2 pangkat 2. Ya, hasilnya berapa? 4. Nah, prosesnya ini. Oke, kalau secara langsung ini, kalau penulisannya tidak apa-apa ya, akar 3 dari 8 kuadrat boleh 4. Tapi kalau perhitungannya seperti ini. Terus yang kedua, minus 16 pangkat setengah ini tidak bisa, karena ini harus lebih dari 0 ya angkanya. Kalau negatif tidak bisa. Ini kan kalau ditulis jadi akar min 16. Nah, nanti kalian di SMA mempelajari bilangan akar, syaratnya fungsi di bawah akar ya. Itu syaratnya apa saja nanti ada. Nah, ini tidak boleh min 16, tidak boleh ya, karena di bawah atau kurang dari 0. Nah, ini. Jadi yang sering keluar di 12, Mbak. Ya, 12. Contohnya Ustadz misalkan gini. Ustadz punya ini 25, tentukan nilai dari 25 pangkat misalkan ya 3/2. Nah, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, biasanya bilangan pokoknya itu pasti bisa dirubah menjadi bilangan pangkat, Mbak. 25 itu adalah 5 kuadrat. Ya, ini 5 kuadrat. Terus ini jadinya pangkat 3/2. Dan biasanya soal itu bentuk seperti ini biasanya penyebutnya itu bisa dicoret, Mbak, atau kelipatannya. Ya, biasanya seperti ini kelipatannya. Misalkan ini jadi apa? 5 pangkat 2 kali 3/2. Ini 3/2, 2 ini coret ini. Ya, jadi biasanya dicoret, bisa kelipatannya atau pas langsung dicoret, bisanya gitu. Jadinya 5 pangkat 3. Gitu ya, 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5, 25. 25 kalikan 5, 125. Itu ya. Nah, hasilnya dari 25 pangkat 3/2 adalah 125. Gitu ya. Jadi yang sering dikeluarkan nanti seperti ini, Mbak. Ya. Oke, jadi rubahlah bilangan pokoknya menjadi bilangan pangkat, dan pangkatnya nanti dikalikan ya. Biasanya ada yang bisa dicoret. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Halo. Tidak ada. Oke, langsung ini latihan ini, Mbak. Ini hasilnya berarti berapa ini? Yuk. Ini artinya apa ini? 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5. Sama dengan berapa? 125. Gitu ya. Terus ini adalah min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 3 adalah min 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Ini sama dengan berapa? Min kali min kali min jadinya min ya. Ini min 125. Nah, ini. Ya. Jadi yang nanti yang perlu diingat ini di sini juga kemarin Ustadz di video Ustadz tuliskan insya Allah ya, kalau tidak salah. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, ini 3 kan ganjil. Nah, ini min 5 negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau bilangan negatif pangkatnya genap, ya misalkan ini pangkat 4, min 5 pangkat 4, itu hasilnya adalah
positif. Ya, hasilnya jadi positif. Ya, kalau pangkatnya bulat, maaf genap, maka jadinya positif. Ini 125. Nah, sekarang 5 pangkat min 3. Ini pangkatnya pangkat negatif, Mbak. Ingat bahwasanya kalau bilangan pangkat negatif jadikan pangkat positif, maka bentuknya jadi seper ya. Ini adalah seper. Hasilnya adalah 1/5 pangkat 3. Ini hasilnya jadi apa? Ini hasilnya adalah 1/5 pangkat 3, 125. Tuh. Terus ini 5 pangkat sepertiga, ini berarti bentuknya jadi akar ya. Ini berarti 3, akar 3 dari 5. Ya, jadi kan di sini ada pangkat 1. Tapi lazimnya cukup menuliskan dari akar 3 dari 5. Oke ya. Terus yang ini, nah ini di sini basisnya 5. Di sini ada pangkat 1. Basis perkalian ya. Basisnya sudah sama perkalian. Ini jadinya adalah 5 pangkat 1 tambah 3. Ya, 1 tambah 3. Ini hasilnya adalah berapa? 5 pangkat 4. Oke. Yang ini jadi apa? 5 pangkat bagi 5 pangkat 1. Ya, 1 didapat 3 kurangi 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1. Ini sama dengan 5 ya. Kalau ini mau dihitung ya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini 625. Ini kalau diminta untuk nilainya. Nah, yang harus hati-hati di sini, Mbak. Ustadz punya contoh misalkan min 2 pangkatkan 2. Nah, ini harus hati-hati. Walaupun ini pangkatnya bulat, genap, ini belum tentu positif. Karena di sini minnya itu di luar. Ini sebenarnya adalah min dalam kurung apa? 2 kali 2. Bukan min 2 kali 2. Ini hasilnya adalah minus 4. Beda halnya kalau misalkan ini saya tuliskan min 2 dalam kurung. Nah, kalau minnya itu di dalam kurung beda, Mbak. Jadi atas sama bawah itu beda ya. Kalau ini adalah min 2 kali min 2. Min kali min plus. Nah, ini jadinya adalah 4. Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Lihatlah bentuk dari soalnya. Ini bilangan negatif pangkatkan genap, maka hasilnya pasti positif. Kalau ini walaupun pangkatnya ini sebenarnya bukan negatif ya. Maksudnya bukan pemangkatan bila negatif. Ini pangkat positif ya. Pemangkatan positif. Cuma di depannya ada negatif ya. Kondisi 1 dan 2 ini berbeda. Maka harus diperhatikan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan, Mbak? Tidak ada, Ustaz. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ustadz ada 5 soal. Kalian coba ya. Kalian coba. Nanti kita bahas. Boleh kalian Ustadz kasih waktu sampai jam panjang enggak ya? 8.55. 8.55 kalian nanti balik ke Zoom. Boleh keluar, boleh tetap di sini. Nanti Ustadz sharekan bagi yang keluar boleh. Tapi nanti gabung lagi. Ustadz bahas yang kalian kerjakan nanti. Sekitar 20 menit lah selesai. 5 soal cepat insya Allah. Saya kasih waktu sampai 8.55. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Sebentar Ustadz kopaskan linknya ya. Oke. Alhamdulillah yang bergabung 30. Berarti kurang berapa ini?